Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kausar Zaki Muzaffar. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi identifikasi makhluk hidup. Nah, makhluk hidup adalah suatu organisme yang dapat mempertahankan dirinya dan juga dapat berkembang biak untuk melestarikan jenis-jenisnya. Nah, makhluk hidup ini contohnya ada dua, yaitu tumbuhan dan juga hewan. Nah, tumbuhan ini terbagi lagi menjadi dua, yaitu tumbuhan monokotil dan tumbuhan dikotil. Tumbuhan dikotil adalah tumbuhan yang berakar tunggang dan juga memiliki batang yang bercabang dan juga berkambium, serta memiliki daun yang menyirip. Nah, kalau jika tumbuhan monokotil, dia akarnya serabut dan juga tidak memiliki cabang ataupun kambium dan daunnya adalah memanjang. Nah, kembali ke hewan, hewan juga terbagi menjadi dua, yaitu hewan vertebrata dan hewan avertebrata. Hewan vertebrata ini dia memiliki tulang punggung belakang, sedangkan hewan avertebrata dia tidak memiliki tulang punggung belakang. Nah, contoh-contoh dari tumbuhan dikotil itu adalah seperti pohon mangga, pohon jati. Nah, jika tumbuhan monokotil itu seperti padi ataupun gandum. Nah, kembali ke hewan, contoh dari hewan vertebrata itu seperti kucing dan juga anjing. Namun, jika contoh dari hewan avertebrata ataupun hewan-hewan yang tidak memiliki tulang punggung belakang seperti cacing dan juga ulat ataupun kupu-kupu. Sekian penjelasan materi dari saya, yaitu identifikasi makhluk hidup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cantika Decaryani dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang mikroskop dan penggunaannya. Mikroskop adalah alat yang digunakan untuk melihat benda yang kecil dan benda yang tidak terlihat oleh indera penglihatan. Mikroskop dibagi menjadi dua, yaitu mikroskop cahaya dan mikroskop elektron. Mikroskop cahaya dibagi menjadi dua berdasarkan kebutuhan kegiatan, contohnya mikroskop sederhana dan mikroskop besar. Sedangkan berdasarkan kegiatan pengamatan, mikroskop contohnya mikroskop diseksi, mikroskop monokuler, dan binokuler. Mikroskop monokuler memiliki satu lensa, sedangkan binokuler memiliki dua lensa. Bagian mikroskop dibagi menjadi dua, bagian optik dan non-optik. Bagian optik contohnya lensa okuler dan lensa objektif, sedangkan non-optik contohnya adalah kaki mikroskop, lengan mikroskop, meja pengamatan, penjepit, mikro, makro, sumber cahaya, dan kondensor. Sifat bayangan mikroskop cahaya adalah semut, terbalik, dan lebih tipe besar. Sedangkan mikroskop elektron memiliki sifat bayangan nyata, sejajar, dan diperbesar. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Juan Sabar Dede, NPM 2314151060 dari kelompok 1. Hari ini saya ingin menjelaskan tentang mikroskop, tentang sel tanaman atau stomata. Jadi, stomata merupakan bagian daun yang memiliki fungsi yang sangat penting bagi tumbuhan, yakni untuk pertukaran gas dan juga berperan dalam fotosintesis. Akan tetapi, setiap tumbuhan memiliki bentuk serta letak stomata yang berlainan yang dipengaruhi oleh tipe atau golongan maupun habitat tumbuhan itu sendiri. Hal ini menyebabkan stomata sangat berperan dalam proses transpirasi dan fotosintesis. Stomata terdapat pada sisi atas dan bawah daun atau hanya ada permukaan bawah saja. Daun dengan pertulangan menyirip seperti pada dikotil stomata tersebar, sedangkan daun dengan pertulangan sejajar seperti pada Gramineae stomatanya tersusun berderet sejajar. Secara morfologi, ada 5 tipe stomata pada dikotil, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, itu ada tipe anomosit. Pada tipe anomosit, sel penutup dikelilingi sejumlah sel tertentu yang tidak dapat dibedakan bentuk dan ukurannya dari sel epidermis yang lain. Yang kedua, ada tipe anisosit. Pada tipe anisosit, sel penutup dikelilingi oleh 3 sel tetangga yang tidak sama ukurannya. Dan yang ketiga, tipe parasit.
Pada tipe parasit, setiap sel penutup didampingi oleh satu atau lebih sel tetangga yang letaknya sejajar dengan stomata. Yang keempat, tipe diasit. Pada tipe diasit, setiap stomata dikelilingi oleh dua sel tetangga yang letaknya memotong stomata. Yang kelima dan yang terakhir, tipe actinosit. Tipe actinosit merupakan variasi dari tipe diasit. Itu aja penjelasan dari saya tentang mikroskop, tentang sel tanaman atau stomata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Arif Tomo dari jurusan Kehutanan Universitas Lampung dengan NPM 2314151044. Saya di sini akan menjelaskan beberapa pengertian. Yang pertama pengertian sel, bentuk-bentuk sel, sel gabus, dan jaringan-jaringannya. Yang pertama itu sel. Sel merupakan organisasi terkecil dari material yang mengandung kehidupan. Beberapa ahli biologi juga mengatakan adanya kehidupan di dalam suatu partikel yang lebih kecil dari sel. Yang terkecil itu disebut virus. Dan selanjutnya bentuk sel. Bentuk sel ini ada yang pipih, memanjang, sangat panjang, dan bikonkav. Kemudian pengertian dari sel gabus adalah jaringan yang tersusun dari sel-sel parenkim gabus pada tumbuhan dikotil. Jaringan gabus dibentuk oleh kambium gabus atau velogen dan terletak di sebelah bawah dari jaringan epidermis. Selanjutnya jaringan epidermis pengertiannya ialah jaringan yang terletak paling luar pada setiap organ tumbuhan seperti pada akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Selanjutnya yaitu jaringan korteks. Jaringan korteks adalah letaknya langsung di bawah epidermis. Sel-selnya tidak tersusun rapat sehingga banyak memiliki ruang antar sel. Sebagian besar dibangun oleh jaringan parenkim. Kemudian pengertian dari empulur atau jaringan empulur ialah letaknya paling dalam atau di antara berkas pembuluh akut terdiri dari jaringan parenkim. Yang terakhir, apa itu jaringan parenkim? Adalah jaringan dasar yang terdapat di seluruh organ tumbuhan. Disebut sebagai jaringan dasar karena sebagai penyusun sebagian besar jaringan pada akar, batang, daun, buah, dan biji. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan tentang sel tumbuhan dan hewan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ummu Mawadah dengan NPM 2354151002. Di sini saya akan membahas materi tentang mikroskopi, jaringan tanaman dan hewan. Jaringan adalah sekumpulan sel yang memiliki fungsi dan bentuk yang sama. Jaringan-jaringan yang berbeda dapat bekerja sama untuk suatu fungsi fisiologis yang sama, membentuk organ. Nah, salah satu contoh jaringan tanaman yaitu jaringan permanen. Jaringan permanen ini dikelompokkan atau dikategorikan menjadi 3 kelompok. Yang pertama ada jaringan epidermis atau jaringan pelindung yang terdiri dari sel-sel yang menyusun lapisan luar dalam daun dan bagian-bagian tanaman yang masih muda. Yang kedua jaringan pengangkut, jaringan yang menyusun xilem dan flum. Dan yang ketiga yaitu jaringan dasar. Jaringan dasar yang mencakup parenkim, klorenkim, kolenkim, dan skerenkim. Selanjutnya yaitu jaringan hewan. Tubuh hewan tersusun dari banyak sel yang pada tempat tertentu dan membentuk suatu jaringan. Contoh jaringan pada hewan yaitu jaringan epitelium, jaringan otot, dan jaringan tulang. Sebuah jaringan berkelompok bekerja bersama melaksanakan sebuah fungsi tertentu membentuk suatu organ, yaitu organ jantung dan hati. Beberapa jaringan organ tertentu bekerja bersama melaksanakan fungsi tertentu membentuk suatu sistem organ, sistem pencernaan, sistem transportasi, dan sistem reproduksi. Nah, jaringan dan organ serta sistem organ bersama-sama membentuk tubuh organisme. Cukup sekian dari saya. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Monika Tresya Simarmata dengan NPM 2314151039. Di sini saya akan menjelaskan tentang kultur jaringan, yaitu materi yang berjudul pengenalan alat-alat aseptik pada laboratorium. Nah, laboratorium merupakan tempat di mana kita melakukan penelitian ilmiah, riset ilmiah, maupun uji coba yang berhubungan dengan ilmu sains. Sedangkan kultur jaringan itu sendiri merupakan pengertian dari metode dalam memperbanyak sebuah tanaman dengan cara aseptik. Nah, dalam melakukan kultur jaringan ini harus dilakukan di dalam laboratorium. Ada ruang-ruang yang perlu diperhatikan dan wajib dalam melakukan kultur jaringan. Yang pertama yaitu ruang persiapan media. Ruang ini merupakan tempat pertama dalam peletakan alat-alat, bahan, serta sampel yang berhubungan dengan kultur jaringan. Lalu yang kedua, ruang transfer merupakan tempat yang berhubungan dengan segala pekerjaan yang aseptik. Di tempat inilah pencucian alat-alat serta sampel tadi yang dilakukan dengan cara yang aseptik. Yang ketiga, ruang inkubasi ataupun ruang merupakan ruangan yang berisikan rak-rak tempat peletakan sampel atau ekspan ataupun kultur jaringan yang akan diuji coba tersebut. Nah, ruangan ini di dalamnya suhunya diatur menggunakan AC dan juga pencahayaannya diatur sedemikian rupa serta kelembapannya juga disesuaikan dengan kultur yang akan diuji coba tersebut. Nah, pengertian dari steril yang wajib dilakukan dalam melakukan kultur jaringan, yaitu steril adalah kondisi ataupun metode yang dilakukan untuk menghindarkan suatu hal tersebut dari mikroorganisme agar tetap steril. Nah, dalam pembuatan kultur jaringan ini tadi, media tidak menggunakan media tanah, melainkan menggunakan media lain, yaitu berupa agar-agar sebagai medianya yang berisikan nutrisi serta vitamin dan juga zat hara sebagai kandungan yang akan membuat pertumbuhan dalam kultur jaringan tersebut. Demikian video saya tentang penjelasan materi pengenalan alat-alat aseptik untuk kultur jaringan di laboratorium. Sekian video saya dan terima kasih.